Selamat pagi guys, ketemu lagi bersama gue di channel Nikmoto Daily. Di video kali ini kita akan bahas konten yang seru banget dan tentunya bermanfaat banget buat kalian. So jangan lupa aja buat kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, karena insya Allah video-video ini akan bermanfaat juga buat kalian. Dan untuk konten kali ini kita akan bahas tentang masalah nabung dulu atau investasi dulu nih, karena banyak banget dari teman-teman juga yang langsung ini investasi ketika gak punya tabungan. Jadi kalian juga harus milih mana dulu nih, tabungan dulu atau investasi dulu ya. Nah di sini kita akan bahas aja. Jadi buat kalian yang mau investasi di kripto ataupun saham atau apapun itu, alangkah baiknya nih ikutin dulu tips ini sebelum kalian memulai investasi di bidang yang aman ataupun di bidang yang gak aman. Dalam artian di bidang gak aman itu naiknya itu bisa cepat dan turunnya juga bisa cepat ya. Nah karena untuk investasi ini berfungsi untuk di masa depan ya, dan investasi itu harus dikelola juga. Nah menurut gue ada 4 poin yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah poinnya itu adalah pemasukan per bulan ya. Untuk pemasukan per bulan ini kalian usahakan itu fokus dulu kepada pemasukan per bulan ya, menaikkan pemasukan per bulan, ataupun kalian bisa bekerja lebih giat mencari bisnis sampingan itu untuk menaikkan pemasukan per bulan. Jangan sampai kalau pemasukannya per bulannya masih sedikit kalian udah mulai investasi ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak punya tabungan sama sekali. Nah ini adalah poin penting. Ya kalian ingin berinvestasi, kalian harus punya tabungan dulu ya. Minimal itu punya tabungan itu kalian udah harus bisa hidup tanpa bekerja itu selama 6 bulan ataupun 1 tahun ya. Lebih bagus itu 1 tahun, karena di investasi ini yang namanya investasi itu ada naik ada turun ya. Nah yang ditakutkan itu adalah turunnya itu. Nah nanti kedepannya gue akan bahas beberapa tips investasi aman yang bisa kalian lakuin. Poin yang ketiga, jangan punya hutang ya. Jangan punya hutang, dalam artian yang punya hutang ini yang terus numpuk atau merugikan kalian ya. Apalagi kalian punya hutang itu yang emang sifatnya itu konsumtif. Jadi dimana sebenarnya kalau kalian beli barang itu gak menghasilkan, itu beli handphone bagus, misalnya handphone bagus, setelan bagus, atau motor bagus, mobil bagus. Nah alangkah baiknya kalian simpan aja, tabung dulu aja. Nah setelah emang ada dananya untuk investasi dan cukup untuk hidup selama 6 bulan sampai 1 tahun, kalian udah mulai investasi ya. Jadi kurangilah, atau kalian suka main game nih, beli diamond atau beli ngecash dan yang lainnya juga. Nah terus yang keempat adalah cek pengeluaran per bulan ya. Nah kalau kalian udah bisa mengecek pengeluaran per bulan, dalam artian pengeluaran ini untuk makan nih, untuk makan ini sebulan itu biasa habis berapa sih untuk makan. Terus yang kedua untuk bayar listrik, bayar kosan untuk kalian yang ngekos ya, dan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi harus dipenuhi dulu itu kehidupan sehari-hari ya. Jangan sampai kalian beli makan aja sampai ngutang, misalnya beli pulsa sampai ngutang. Jadi poin keempat ini menekankan tentang pengeluaran ya. Jadi jangan sampai pengeluaran itu lebih banyak dibanding dengan pemasukan. Berarti kalian harus cross check di bagian analisa keuangan kalian ya. Nah ini adalah poin penting. Di sini sebenarnya gak banyak banget yang dibahas. Kita dibikin singkat aja dan langsung ke poin-poin intinya aja. Jika kalian udah ngerti ini 4 poin ke atas yang tadi gue jelasin, kalian tinggal mempelajari bagaimana caranya berinvestasi untuk pemula. Jangan punya pikiran untuk cepat kaya ya, karena ketika kalian punya pikiran untuk cepat kaya, untuk memulai investasi, dijamin kalian akan boncos ya, dalam artian akan bangkrut atau akan jatuh miskin. Karena gak ada proses yang namanya itu cepat banget di bidang bisnis ataupun investasi. Jadi kalian harus learning by doing. Nah untuk investasi ini kalian juga harus benar-benar mempelajari investasi yang aman. Soalnya ada beberapa investasi yang bisa kalian lakuin ya. Investasi yang pertama yang paling aman menurut gue itu adalah di bidang emas ya. Bidang emas kalian bisa aja nabung emas, nyimpan emas, tapi nanti emas itu bisa kerasanya labanya itu atau keuntungannya itu nanti di 5 tahun ke depan. Nah itu adalah untuk emas. Jadi pada kesimpulan video ini menurut gue itu kalian lebih baik nabung dulu bagi penghasilannya yang masih kecil ya, yang masih di bawah UMR lah istilahnya lah, masih bawah UMR. Jadi kalian nabung dulu aja. Kalau udah nabungnya udah pas, udah tinggi, baru kalian bisa investasi ya. Oke, thank you banget di video kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.